Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Kasana kembali menyajikan kepada Anda embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya Kasanah Islam. Pemirsa Kasanah, banyak orang masih menganggap kemenyan hanya sebagai alat untuk ritual-ritual mistik pada dukun, pengantar sesajen penyembah berhala, dan semacamnya. Mereka mengidentikan bau kemenyan dengan pemanggilan arwah dan aroma yang menyeramkan yang dikira akan bisa membuat para lelembut dan setan-setan berdatangan. Memang wajar saja jika banyak masyarakat, khususnya di Indonesia, yang risih dan alergi atau kurang sreg dengan barang antik bernama kemenyan. Sebab di Indonesia, umumnya kemenyan yang bentuknya seperti kristal dan diletakkan di atas bara api dalam wadah tanah liat memang menjadi trademark para dukun dan paranormal. Berulang kali kita menyaksikan film-film horor Indonesia yang benar-benar seram sampai di era masa kini selalu menggunakan kemenyan dan kembang-kembang aneka rupa. Fenomena seperti ini sering nampang di hamparan tikar para dukun, dipopulerkan di film-film layar lebar, lantas bertemakan horor, semakin menambah pandangan sinis orang terhadap kemenyan. Namun sebenarnya, kemenyan bukan hanya monopoli para dukun, paranormal, atau aktivitas mistik lainnya. Di beberapa pondok pesantren, kemenyan dibakar ketika hendak melaksanakan sholat tarawih dalam sebuah wadah yang bertujuan untuk memberikan aroma yang harum di dalam ruangan ataupun di masjid. Di beberapa daerah, kemenyan dibakar ketika berlangsung acara pernikahan. Ada juga yang membakar kemenyan pada setiap kali pertemuan seperti majelis taklim, majelis tahlil, acara selamatan, tempat ziarah, dan lain sebagainya. Bukan hanya di Indonesia, bahkan di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, kemenyan juga kerap hadir di beberapa acara seperti acara wisuda tahfidz, acara penyucian, pembersihan Ka'bah, dan lain sebagainya. Hal itu untuk mengharumkan udara dan menyenangkan jiwa para hadirin. Hal ini berdasarkan petunjuk hadis Nabi SAW bahwa para malaikat itu suka bau-bau yang wangi dan membenci bau-bau busuk. Pemanfaatan kemenyan sudah dilakukan sejak dahulu kala, jauh sebelum kedatangan Islam. Di Mesir, bangsa Mesir kuno memanfaatkan kemenyan yang diimpor dari Yaman sebagai salah satu bahan dalam membuat mumi. Di Yerusalem, orang-orang Bani Israel membakar kemenyan di tempat ibadah dalam wadah ukupan untuk pewangian penghantar doa-doa. Di Jazirah Arab dan Syam, kemenyan ditempatkan dalam wadah-wadah cantik untuk mengharumkan ruang-ruang istana dan rumah-rumah. Dan di Asia Selatan dan Asia Timur, kemenyan dibakar dalam kuil-kuil sebagai sarana peribadatan. Jadi sebenarnya kemenyan bukan merupakan benda-benda mistik milik agama atau untuk upacara-upacara tertentu. Ternyata kemenyan memang memiliki banyak manfaat. Saat ini untuk wangi-wangian, juga sebagai pengobatan, bumbu rokok, bahkan untuk aromaterapi. Kini para ilmuwan telah mengamati bahwa ada kandungan dalam kemenyan yang menghentikan penyebaran kanker. Namun belum diketahui secara pasti kemungkinan kemenyan sebagai anti kanker. Namun dulu pada abad ke-10, Ibnu Sina telah merekomendasikan kemenyan sebagai obat untuk tumor, bisul, muntah, disentri, dan demam. Kemenyan yang biasa digunakan untuk urusan mistis ternyata berdasarkan hasil penelitian juga mampu menurunkan kadar kolesterol jahat. Membakar kemenyan pada zaman Nabi dan salafus saleh juga menjadi bagian dari beberapa ritual umat Islam. Nabi Muhammad SAW dan para sahabat sendiri sangat menyukai wangi-wangian, baik yang berasal dari minyak wangi hingga kemenyan, sebagaimana disebutkan di dalam berbagai hadis dari Nafi yang menyatakan bahwa apabila Ibnu Umar mengukup mayat membakar kemenyan, maka beliau mengukupnya dengan kayu gaharu yang tidak dihaluskan dan dengan kapur barus yang dicampurkan dengan kapur barus. Kemudian beliau berkata, beginilah cara Rasulullah SAW ketika mengukup jenazah membakar kemenyan untuk mayat. Hadis riwayat Muslim. Juga hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, golongan penghuni surga yang pertama kali masuk surga berbentuk rupa bulan pada malam bulan purnama, sampai ucapan beliau, nyala perdupaan mereka adalah gaharu. Imam Abu Yaman berkata, maksudnya adalah kayu gaharu. Hadis riwayat Bukhari.
Bahkan ada juga riwayat tentang anjuran mengukup mengasapi masjid, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jauhkanlah masjid-masjid kalian dari anak-anak kecil kalian, dari pertikaian di antara kalian, pendarahan kalian, dan jual beli kamu. Ukuplah masjid-masjid itu pada hari perhimpunan kamu, dan jadikanlah pada pintu-pintunya itu tempat-tempat bersuci kalian." Hadis riwayat Tabrani, Ibnu Majah, dan Abdur Razak. Dengan demikian, membakar kemenyan merupakan hal biasa pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga pada masa para sahabat dan seterusnya, baik sebagai wangi-wangian maupun hal-hal yang bersifat keagamaan.